Bab 4194, Perubahan Air Laut. Saat itu, tim sementara ini akan segera dibubarkan. Itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Tidak ada orang bodoh di tanah warisan. Setelah Carson Yun dan yang lainnya itu, mereka juga mengerti. Paling buruk, jika menghadapi situasi ini nanti, mereka bisa buru-buru membunuh monster pemimpinnya saja. Oke, karena pulau sudah dibersihkan, mari kita lanjutkan perjalanan. Setelah mengatur suasana hatinya, Carson Yun berkata, bahkan pemimpin serangga aneh telah dimusnahkan, tidak ada satupun serangga aneh yang tersisa, tidak peduli seberapa reiki dimasukkan ke patung itu, juga tidak dapat mengeluarkan energi bintang. Carson Yun hanya bisa dengan menyesal memberitahu semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Duduk di kapal terbang lagi, semua orang kecuali Eric Kin menahan napas. Semua orang bersumpah selama mereka bertemu kembali dengan Pulau Altar, kali ini mereka akan menjadi yang pertama membunuh monster iblis spesial itu. Namun seringkali hal-hal menjadi bumerang. Di perjalanan lagi kali ini, yang membuat Carson Yun dan yang lainnya sangat tertekan adalah sepertinya semua keberuntungan mereka telah habis. Kapal spiritual berlayar sampai langit menjadi gelap, mereka tidak pernah menemukan pulau kecil dengan altar. Mereka pernah menjumpai beberapa pulau terpencil, tetapi luasnya tidak besar, tidak ada altar di pulau itu, jadi tidak ada cara untuk mendapatkan energi bintang. Malam datang dan secara bertahap menyelimuti langit. Cahaya bintang di langit redup, dan gelombang di permukaan laut jauh lebih kuat daripada siang hari. Gelombang besar menghantam tanah dari waktu ke waktu, dan badai di udara berangsur-angsur semakin besar, bertiup kencang antara langit dan bumi. Carson Yun mengaktifkan formasi spiritual di atas kapal terbang untuk mengisolasi aura. Semuanya, mari kita jelajahi selama 2 jam lagi. Jika kita belum menemukan altar, bagaimana kalau kita menemukan pulau untuk istirahat? Carson Yun memikirkannya. Awalnya dalam keadaan normal, ketika pertama kali tiba di tempat pusaka ini, wilayah laut pada malam hari sedikit berbeda. Carson Yun harus mengambil inisiatif untuk mencari tempat dan menunggu dan melihat situasi untuk sementara waktu. Tapi melihat Eric Kin mendapatkan poin bintang sebelumnya, dia benar-benar tidak berdamai. Dan pertanyaan Carson Yun juga didukung oleh Mileon Chen dan yang lainnya, jelas semua orang juga memiliki sikap ini. Eric Kin mengerutkan kening. Dia merasa bahwa seluruh wilayah laut tampaknya sedang mengalami beberapa perubahan yang mengganggu. Tapi apa sebenarnya yang salah, dia tidak tahu. Setelah mencari di laut selama lebih dari 1 jam, malam telah benar-benar gelap, dan badai di laut menjadi semakin ganas. Air laut terus berdetak, dan suara ombak mengguncang langit. Jika dikonversikan ke situasi bintang biru, khawatirnya sudah melebihi badai kategori 10. Tapi Carson Yun dan yang lainnya terlihat lebih muram. Karena selama lebih dari 1 jam, belum lagi altar, mereka bahkan belum menemukan pulau terpencil biasa. Lupakan semuanya, cari pulau untuk beristirahat. Setelah menunggu selama 2 jam, Carson Yun menghela nafas dan akhirnya menyerah. Tunggu. Eric Kin tiba-tiba berbicara. Apakah kamu merasakannya? Badai tampaknya telah menghilang. Aku merasakannya, tapi bukankah itu hal yang baik? Mileon Chen mengerutkan kening. Selain itu, hal-hal yang ditakuti manusia biasa ini tidak berpengaruh pada kita. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Aku merasa ada yang salah dengan laut. Mana ada masalah? Semua orang sudah menyebarkan kerohanian. Mileon Chen bertanya-tanya. Berjalan di wilayah laut yang aneh ini, semua orang tidak bodoh, kerohanian telah tersebar,
jika ada masalah, bagaimana mungkin tidak menemukannya? Teman seiman Yun, pinjam glowing dark pearlmu. Eric Kin tidak menjawab, tapi Carson Yun terkejut, lalu melemparkan satu ke Eric Kin dengan acuh tak acuh. Dia berjalan ke sisi kapal terbang, matanya tertuju pada suara laut dalam. Kemudian Eric Kin melambaikan tangannya, dan mutiara itu jatuh seperti lampu. Beberapa orang tidak mengerti apa maksud Eric Kin, mereka memandangi glowing dark pearl. Tempat di mana kapal terbang berada tinggi di langit, dan saat glowing dark pearl jatuh, secara bertahap menerangi laut. Lautnya tenang dan tidak ada yang aneh. Dengan bunyi plong, glowing dark pearl jatuh ke laut. Tepat ketika Carson Yun dan yang lainnya sangat bingung, cahaya yang dipancarkan oleh glowing dark pearl tiba-tiba terganggu oleh suatu jenis dan menjadi kabur. Untaian air laut yang gelap tampak menyebar terus-menerus, menyelimuti cahaya glowing dark pearl. Itu aneh, sepertinya ada arus yang mengalir di bawah permukaan laut, kata wanita berbaju hijau itu. Carson Yun juga mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, cahaya Reiki mengembun menjadi bola dan ditembakkan ke arah laut. Bang! Cahaya Reiki jatuh dengan kecepatan tinggi dan meledak. Saat ini, permukaan laut menjadi sangat cerah seperti matahari pagi yang ditaburi cahaya. Tapi kali ini, semua orang juga melihat dengan jelas situasi di bawah laut. Pupil semua orang menyusut. Darah. Sepertinya darah menyebar. Di bawah permukaan laut memang terdapat perairan dengan warna berbeda yang terhampar. Dan warna ini benar-benar merah tua. Perubahan ini menyebar ke atas dari kedalaman, seolah-olah sejumlah besar darah melonjak dari dasar laut. Permukaan laut yang semula jernih tiba-tiba berubah menjadi warna laut darah dan setiap orang merasakan perasaan aneh di hati mereka. Kulit kepala Carson Yun kesemutan untuk beberapa saat, dia mengangkat tangannya, dan meledakkan banyak bola cahaya ke segala arah lagi. Dan setelah dinyalakan dalam radius 10 mil, semua orang menemukan bahwa tidak peduli di daerah mana, darah melonjak di bawah permukaan laut, dan saat air laut berubah menjadi darah, bau darah juga muncul. Aduh! Setelah air laut berubah warna, permukaan laut kembali berfluktuasi, namun kali ini yang naik dari permukaan laut bukan lagi ombak, melainkan monster merah di sekujur tubuh mereka. Di bawah cahaya Reiki, monster-monster ini berwarna merah darah, dan dapat terlihat tangan dan kaki mereka, tetapi kepala mereka sangat kabur, seperti orang darah yang terbuat dari genangan darah. Dan manusia berdarah ini, tidak seperti serangga aneh itu, tidak dapat diketahui tingkat kultivasinya. Sebaliknya, dapat merasakan bahwa mereka secara samar membawa aura fase penilaian satu penurunan. Ini seperti mayat darah yang pernah aku lihat. Jantung Eric Kin berdetak kencang. Setelah orang-orang darah ini memadat, mereka tidak terlalu linglung. Dengan geraman pelan, mereka langsung terbang menuju kerumunan di langit. Cepat pergi. Melihat puluhan orang berdarah bergegas ke arah mereka, masih ada ratusan orang yang mengembun di permukaan laut. Mata Mileon Chen melebar, dan dia tidak bisa menahan tangis. Carson Yun tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengetahui situasinya berbahaya, dia segera mengaktifkan perahu roh. Hush! Kapal spiritual bergegas maju, terus-menerus menembus ombak. Dan beberapa orang berdarah mengejar mereka. Tetapi lebih banyak dari mereka yang langsung berubah menjadi darah lagi. Pada saat yang sama, yang mengubah ekspresi semua orang di kapal spiritual kapal adalah bahwa manusia darah di permukaan laut juga terus-menerus terbentuk di tempat kapal spiritual mereka lewat. Seolah-olah ketika semua orang terbang ke sana, orang-orang berdarah ini akan mengikuti kemanapun mereka pergi.
Hati-hati di depan. Wanita berbaju hijau itu tiba-tiba berteriak. Ledakan. Tapi sudah terlambat ketika Carson Yun sadar kembali. Tepat di depan perahu roh di lautan darah, beberapa manusia darah melonjak entah kapan, dan tubuh mereka langsung menabrak perahu roh. Begitu perahu roh melambat, lebih banyak orang darah bergegas dan membombardir perahu roh terus-menerus. Perahu roh ini sudah tidak tahan lagi, cepatlah keluar. Wajah Carson Yun jelek, dia memperingatkan semua orang, dan terbang dengan cepat. Bang! Dan saat berikutnya, perahu roh ini benar-benar hancur di bawah serangan puluhan manusia darah. Melihat senjata sakti terbangnya telah hilang, mata Carson Yun berkilat penuh penyesalan. Bersambung.